jadi makanannya lebih sedikit daripada kebutuhan. Jadi kebutuhan gizi Pak setiap orang itu berbeda. Meskipun umurnya sama, misalkan sama-sama 50 tahun atau 60 tahun, tapi kebutuhan gizi itu dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, usia, dan faktor stres. Jadi semua orang di dunia ini itu hampir beda-beda kebutuhan gizinya. Tapi kalau di kita kan ada yang namanya angka kecukupan gizi. YouTuber TV3. YouTuber. Oh, yang sebelah sini gizi seimbang Bu ya? Tidak seimbang. Masako itu biasanya dia masuk ke dalam apa tadi? Si garam itu sendiri, natrium. Dia ada natrium kan. Ah ini nih, ketua suku. Jadi Ini ada gizi seimbang tuh ada gambar cewek. Sindrom restoran Cina kalau ibu pernah dengar. Jadi kalau orang-orang Cina kan biasanya makanya vaksin T, MSG itu ya Bu ya. Dan biasanya kalau habis minum sama itu jadi pusing tuh, ya kan ya. Karena memang dia di dalam MSG sendiri ada natrium atau ada garam sendiri. Jadi kadang kalau iklan nih saya pernah lihat iklannya Ajinomoto atau iklannya apa gitu ya. Jadi dia bilang kita cukup aja gunakan si MSG ini atau si Masako atau Royco ini tanpa menggunakan garam. Karena memang di dalam situnya udah ada garam, sebenarnya itu juga boleh aja. Tapi kalau mau tinggalkan ya nggak apa-apa. Lebih ke preferensi sih Bu, lebih ke kesukaannya. Kalau iya dari apa tuh sari-pari tubuh itu ya Pak ya, si MSG itu. Ya, sebenarnya MSG juga selain ada di yang buaran tadi, di tomat itu ada loh Pak. Rasa tomat, kalau kita makan tomat nih tanpa dicampur apa-apa, kerasa nggak sih kayak ada gurih-gurihnya gitu? Nah itu sebenarnya MSG juga. Di kepiting juga gitu kan ya, kalau kita makan kepiting tanpa bumbu, itu memang ada nah nih, kalau kita kebutuhan kita banyak, tapi kita makannya cuma sedikit, alhasil jadi gizi kurang. Kalau di sini saya lihat nggak ada gizi kurang sih, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya di sini gizi baik sama gizi lebih. Izin Pak Ketua. Nah, kalau saya di Cilegon ini ketemunya yang gizi kurang tuh balita Pak. Tadi pagi sebelum saya kesini saya dilempar sama balita. Karena dia diare, tapi ibunya ngasih wafer. Kalau diare nggak boleh makan enak. Saya alihin ke orang tuanya. Dia nendang saya. Gitu. Padahal kita udah intervensi dia ngasih makan selama 3 bulan buat dinaikin berat badan. Berhasil tuh Pak, naik 2 kilo dalam waktu tadi ya, dalam waktu 15 hari. Tapi pas kita udah selesai kasih intervensinya, dia kembali diare tuh terus kilo lagi. Jadi apa ya, saya ada perasaan sedih gitu ya di kita gitu, kita udah berusaha buat mengembalikan gizinya supaya baik. Ternyata pas kita udah nggak kita kasih intervensi lagi dengan harapan orang tuanya bisa memantau dia, ternyata Ini gulanya tuh. saya malah kayak sedih banget nih kayak gitu kan gitu. Kita udah berusaha supaya anak ini nggak Ini kosanya tinggalin apa enggak? diare, turun lagi sekilo, ditambah saya ditendang sedih banget. Nah kalau yang ini kebanyakan nih, jadi kebutuhan tubuhnya nggak banyak, tapi makannya banyak, jadinya apa? Gizi lebih. Ini kelihatan nggak sih ada orang di sini Pak? Kelihatan ya? Ini gizi lebih. Cuma ini seksi ya Pak. Memang gizi kurang mau sana. Kalau gizi seimbang, jadi kebutuhannya dia sama dengan apa yang dia makan. Ya, ini kan kebutuhan berdasarkan umur, jenis kelamin, kondisi fisik dan aktivitas. Hidangannya ada makanan pokok, protein buah, sayur, buah, dan air. Di sini bapak-bapak suka minum air putih yang banyak ya Pak ya. Karena kalau orang-orang yang udah sakit, dia dibatasi minum air putih. Ya, zam-zam, masya Allah, tabarakallah. Ini manfaatnya ya Pak. Jadi gini Pak, sehari itu kan minimal 2 liter tuh. Ya. Jadi kalau misalkan malam-malam nggak boleh minum air putih itu lebih ke kayak takutnya tidurnya terganggu karena kita jadi beser gitu. Tapi kalau misalnya mau minum dulu segelas sebelum bangun, sebelum tidur, apa juga. Nah, minum juga biasa ya. Tapi kalau misal sehari kan kita diem ngobrol aja. ini kayak sekarang nih banyak makan, banyakin minum. Ya. Terus kalau jangan kan kita makan aja maksimal 2 jam sebelum tidur. Kalau bisa. Ya. Biar apa? Maksudnya biar metabolisme tubuh kita si energinya dipakai, nggak menumpuk dalam tubuh. Ini manfaatnya ya. Ibu Ratna. Manfaatnya untuk terhindar dari penyakit kronis. Jadi penyakit kronis itu apa? Adalah penyakit yang disebabkan oleh dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita menumpuk lemak, menumpuk gula, itu nanti kejepretan di usia yang akan datang. Ada. Nah, kita lihat ini. Sumber zat gizi dalam makanan. Karbohidrat, sumber zat naga. Contohnya ada di apa?
nasi, roti, apalagi jagung, ubi, kentang. Nah, protein dan lemak sebagai zat Iya, pembangun ganggu ada apa ini aja, Pak? kasihan. Protein hewani Pak Medi. dan protein nabati. Ingat berarti susu masuknya ke sumber protein. Kalau dia susunya dari susu sapi, susu kambing, itu berarti sumber protein Kalau kedelai ini ada sari kedelai, berarti masuknya ke protein. Kalau susu ibu protein apa ini susu ibu? Nah ini Pak, ini contoh Bukan hewani kan? seimbang dalam isi piringku. Jadi bapak-bapak udah seperti ini belum di rumahnya? Jadi makanan pokok sama sayuran ini jumlahnya sama, yaitu 2/3 dari setengah piring. Ini kan setengah piring nih. Nah ini 2/3-nya itu makanan pokok dan sayur. Sepertiga dari setengahnya adalah lauk pauk dan juga buah. Ya. Terus jangan lupa kalau sebelum makan cuci tangan, Mila dulu. aktivitas fisik dan minum air segelas sehari atau 2 liter. Ya, saya tanya dari pagi yang sarapan yang gizi seimbang siapa? Sarapannya di sini. Jadi saya lihatin ada proteinnya nggak Pak di belakang? Apa? Ada telur. Kacang hijau. Oh, kacang hijau berarti masuknya ke protein apa? Terus kalau ada apa lagi tuh Pak? Itu kebanyakan apa tuh? Gorengan masuknya ke sumber apa? Gorengan indah itu. Lemak dari minyak ya. Kalau bahan utamanya dari apa? Suruh makan Pak ya. Karbo. Dalamnya kalau ada sayurannya masih sayur ya. Kalau ada wortel. Itu isinya apa? Makan Pak ya. Bihun berarti isinya karbo lagi ya Pak? Masya Allah. Jadi memang kalau karbohidrat itu adalah yang paling cepat diserap oleh tubuh, tapi paling cepat juga bikin lapar lagi, ya nggak? Karbo, dia bikin cepat kenyang, tapi bikin cepat lapar lagi, bener nggak? Kalau kita sini sahur misalkan kalau lagi mau puasa, ya Pak Irfan dipanggil, Pak Irfan. Kalau kita makan mie sahur pakai telur, nah biasanya jam 4 makan sahur, jam 6 pasti udah lapar lagi karena karbohidrat itu memang cepat dipecah oleh tubuh jadi ya. Nah ada yang melaksanakan diet gitu nggak Pak di sini? Diet. Iya, waktu itu saya dapat video. Ya? Sambal itu apa itu? Sambal. Nah, sambal itu isinya apa, Pak? Cabai. Tomat. Berarti masuknya ke sumber apa? Cabai itu, Pak. Vitamin C paling tinggi itu. Terasinya berarti masuknya ke apa, Pak? Paling benci itu Pinter alhamdulillah ya Allah. Protein karena sumbernya dari udang ya Pak ya. Cuma memang udangnya udah segar ya, udah fermentasi kan, udah dicabai. Jadi kalau dalam sambal isinya apa ya? Benar vitamin. Tegal cabe. Ada proteinnya. Padahal kalau si sambalnya kita goreng jadi ada sumber lemaknya. Padahal ditambahin gula, jadi ada sumber karbohidratnya. Jadi sambal itu udah bisa seimbang ya. alami aja. Ya. Nah ini ada jenis-jenis diet. Kalau misalkan bapak-bapak ibu pernah dengar diet ini. Nah diet apa sih yang lebih tepat untuk usia bapak ibu? Kemarin juga saya habis pulang ke rumah nenek saya, umurnya 77 tahun. Dia tanya, manggil ibu makan apa ya biar sehat? Kalau pesan dari saya, ya, kalau untuk lansia perbanyak minum air putih. Ya. Biar apa? Biar nggak dehidrasi dan biar nggak sembelit. Sembelit tahu Pak? Buang air misalnya keras atau susah gitu kan. Karena kan nanti kalau keras perutnya juga begah ya, penuh nggak nyaman. Jadi perbanyak minum air putih supaya dehidrasi tetap terjaga dan juga menghindari atau mengantisipasi terjadinya konstipasi atau sembelit. Yang kedua ya Pak, sembelit itu bahasa Aduh. apa ya kalau bahasa jawabannya sembelit itu Bu Lisa? Sembelit bahasa Sulit buang air. Susah konstipasi atau sembelit atau kalau kebalikannya mah diare atau muncrat. Jadi pesan saya selama fungsi ginjal kita masih baik, kemudian tidak ada keluhan, tidak ada bengkak-bengkak dalam ini, ada bengkak-bengkak,
Perbanyak minum air putih minimal 18 per hari atau 2 liter per hari. Kemudian boleh konsumsi makanan sumber tinggi protein. Oh, diambil. Protein itu Diambil boleh. sama ini, tenang aja. Nah, problemnya adalah protein itu kebanyakan bisa bikin asam urat, bener Pak? Makanan-makanan enak juga bisa bikin kolesterol. Nah, makanan yang tinggi protein, jadi kalau asam urat itu kan karena purin. Purin ini adalah salah satu jenis protein. Jadi protein ini banyak sekali macam-macamnya. Salah satu yang paling familiar adalah purin yang bisa mengakibatkan asam urat katanya. Asam urat ini Pak, sebenarnya kita makan kok setiap hari, hanya saja kadang kalau yang kita kurang minum dan terlalu banyak makan yang asam uratnya tinggi, itu bikin si kristal proteinnya itu mengendap di sendi-sendi Pak. Jadi di persendian makanya kenapa asam urat itu lebih suka nyerangnya sendi, karena memang dia itu bentuknya kristal-kristal kecil. Kalau sering kita makan yang tinggi asam urat